Halo, salam jumpa kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini temanya tentang parenting, yaitu efek emosional pada anak-anak yang dibesarkan secara single parent. Tema ini menyangkut diri saya sendiri sebagai anak dari produk broken home, ya. Jadi mempunyai anggota keluarga yang lengkap, bahagia, itu adalah impian semua orang, baik orang tua maupun anak-anak. Tetapi sayangnya tidak demikian cara dunia kita itu bekerja. Ada keluarga yang kaya, miskin, keluarga yang utuh, mengalami perceraian, terpisah kematian, yatim piatu, bla 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 dan lain sebagainya. Memang dunia kita ini bukan dunia yang sempurna. Kali ini yang kita bahas adalah beberapa efek yang terjadi pada anak-anak yang orang tuanya bercerai atau single parent. Jadi kebanyakan dari orang tua yang single parent ini didominasi oleh sosok ibu yang tanpa ayah, dengan penghasilan yang di bawah rata-rata sehingga dapat memberikan pengaruh pada prestasi anak di sekolah. Syukur-syukur kalau seorang ibu yang single parent itu penghasilannya lumayan ya, mungkin masih bisa ringan ya. Ibu tunggal yang berpenghasilan minimal itu harus bekerja lebih banyak dan lebih lama, sedangkan para ayah yang meninggalkan keluarganya umumnya menikah lagi atau menghilang begitu saja dan tak terdengar kabar. Hal-hal seperti ini membuat si anak merasakan dampak langsung dalam hal kurangnya perhatian dan finansial. Saya katakan kebanyakan ya, walaupun memang ada sosok ayah yang masih bertanggung jawab walau sudah bercerai. Dengan adanya suplai finansial tunggal, para orang tua tunggal itu memiliki resiko mengalami kejatuhan ekonomi bahkan kemiskinan. Hidup serba kekurangan itu dapat membuat anak itu mengalami stres dan sangat emosional, membuatnya menjadi pribadi yang rendah diri, mudah marah, frustasi, dan mengembangkan sikap yang keras dan tertutup. Selain itu, seringkali anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal itu juga akan mengalami perasaan seperti ditinggalkan. Sering merasa sedih, sering kesepian, sulit bersosialisasi, dan sulit membangun suatu koneksi dengan orang lain ketika dia dewasa. Meski demikian, kecenderungan ini tidak pasti berlaku loh ya untuk semua anak dan tetap bergantung pada gaya bimbingan dan didikan orang tua masing-masing. Jadi berikut akan saya beberkan beberapa tanda atau efek dari single parent kepada mental atau emosional anak. Yang pertama, anak perempuan itu punya risiko lebih tinggi untuk pergaulan bebas dan hamil di luar nikah. Menurut penelitian, hal-hal seperti ini umumnya terjadi karena hilangnya role model seorang ayah dalam gambaran si anak perempuan. Karena pada umumnya anak-anak korban perceraian itu akan ikut ibu mereka. Akibatnya, si anak ini mencari sosok laki-laki dalam hidupnya yang bisa dia anggap menyayanginya. Dan bila salah pergaulan dan kurangnya kontrol dari orang tua, maka yang terjadi adalah kehamilan di luar pernikahan. Tetapi hal ini pun bisa terjadi kok pada anak perempuan dari keluarga yang masih utuh, walau prosentasenya lebih kecil ya dibandingkan anak-anak dari produk broken home, karena memang banyak faktor yang mempengaruhi. Namun anak perempuan hasil produk broken home lebih rentan mengalami kehamilan di luar pernikahan dan pergaulan bebas. Hal ini karena yang sudah saya sebutkan tadi, hilangnya role model ayah. Jadi, jika Anda seorang ayah yang bercerai, jangan tinggalkan tanggung jawabmu dalam ikut berperan membesarkan anak-anakmu ya, walaupun kalian sudah bercerai. Yang kedua, anak laki-laki dari korban broken home itu cenderung tidak aktif dalam kehidupannya. Sebagai contoh, banyak anak laki-laki hasil dari didikan single parent yang tidak melanjutkan sekolah, malas bersekolah, dan lebih memilih bekerja apa adanya. Hal ini dikarenakan umumnya tidak ada role model seorang ayah bagaimana mengelola tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki. Tetapi hal seperti ini juga sama dan bisa terjadi pada anak perempuan loh ya, korban single parent. Walaupun sebenarnya masih banyak faktor lain juga yang mempengaruhi prestasi-prestasi anak itu ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, terutama bagi para ayah yang meninggalkan anak-anaknya, tolonglah anak-anakmu. Jangan membiarkan mereka sendiri dalam menghadapi hidup tanpa bimbingan. Ingat ya, mereka tidak minta dilahirkan. Andalah para orang tua yang menginginkan anak, jadi tetaplah bertanggung jawab.
jawab walau Anda sudah bercerai. Yang ketiga, anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga single parent itu umumnya mempunyai gangguan emosional tertentu. Gangguan itu biasanya ketidakmampuan pengendalian terhadap amarah, terlihat seperti pendiam atau sering murung, kekecewaan yang berkepanjangan, ketakutan akan masa depan, dan kekhawatiran yang berlebih, serta bahkan banyak yang mengalami depresi. Hal ini sebenarnya tidak spesifik ya terjadi pada anak single parent, namun keluarga single parent ini bisa memicu keadaan itu lebih nyata dan memicu lebih sering dibandingkan keluarga yang utuh. Ya, yang keempat, terkadang keadaan single parent ini bisa berakibat positif kok buat anak-anak. Jadi, keadaan pertengkaran setiap hari, situasi rumah yang tidak menyenangkan itu bisa memicu gangguan mental pada anak-anak. Keadaan seperti itu bisa memberikan tekanan batin pada sang anak ya. Dan sebagai makhluk kecil yang belum banyak pengalaman hidup, mereka pun tidak tahu bagaimana caranya menangani situasi tersebut, sehingga ekspresi emosi yang negatiflah yang muncul. Oleh karena itu, keadaan damai dan tenang pada lingkungan rumah single parent kemungkinan besar lebih menguntungkan daripada keadaan toksik penuh hal-hal negatif bila dipaksakan pada kehidupan orang tua utuh yang saling bertengkar setiap hari ya. Yang kelima, hubungan emosional itu lebih erat antara anak dan orang tua. Jadi hubungan anak dan orang tua single parent bisa sangat-sangat spesial dan berbeda dengan anak yang dibesarkan dengan orang tua lengkap. Hal ini dimungkinkan terjadi karena anak dan orang tua merasa saling bergantung satu sama lain. Akibatnya hubungannya terasa lebih erat, spesial, dan unik ya. Hubungan unik ini pun juga terjadi dalam saudaranya yang sama-sama terpaksa mengalami keluarga single parent ini. Mereka cenderung saling membantu dan bisa merasakan emosi masing-masing karena merasa senasib sepenanggungan ya. Jadi hal-hal yang disebutkan tadi hanyalah hasil dari sebuah penelitian. Tidak jarang loh, anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga single parent ini tumbuh menjadi anak yang mandiri, kuat mental, dan tidak mudah menyerah karena mereka sudah menghadapi kesulitan dan kelamnya hidup di awal-awal masa kehidupan mereka. Hebat ya. Dan banyak pula yang hidupnya lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang dibesarkan dengan keluarga utuh. Jadi, tidak usah berkecil hati jika kamu adalah salah satu anak produk single parent ya. Saya pun demikian, orang tua saya bercerai sejak saya berumur 2 tahun. Tapi kami bisa melalui ujian demi ujian hidup ini sampai detik ini. Jadi jangan menyerah ya, jangan engkau mengasihani dirimu sendiri. Ingat, dunia ini disediakan bagi siapapun yang mencarinya dengan kesungguhan dan keteguhan hati. Dan bagi para orang tua yang bercerai, namanya mantan suami atau mantan istri itu ada namanya mantan ya. Tetapi tidak akan pernah ada yang namanya mantan anak atau mantan orang tua. Ya, camkan itu. Jadi tetaplah bertanggung jawab terhadap anak-anakmu walaupun Anda sudah bercerai. Oke, sampai di sini dulu video yang bertemakan parenting kali ini. Jika menurutmu video ini berguna, jangan lupa kebaikan hatinya untuk klik tombol subscribe, like, dan share. Oke, sampai jumpa pada tema video berikutnya ya. Terima kasih.